Inter-Network Operating System atau IOS adalah sebuah operating system yang dipasang pada perangkat Cisco. IOS adalah sistem operasi multitasking yang menyediakan fitur-fitur router, switching, internet networking, dan telekomunikasi. Ada banyak variasi yang berbeda dari Cisco IOS. Yang pertama, IOS untuk router, switch, dan perangkat jaringan Cisco lainnya. Yang kedua, IOS versi nomor untuk perangkat tertentu jaringan Cisco. Yang ketiga, IOS set fitur yang menyediakan paket yang berbeda dari segi layanan dan fitur. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui versi Cisco tergantung dari perangkat yang digunakan dan fitur yang diperlukan agar konfigurasinya tersebut dapat diimplementasikan. Pentingnya suatu proses remote jaringan pada switch, yakni ini tentu saja bisa menghemat dari segi biaya operasional maupun dari segi waktu. Mengapa bisa begitu? Jadi jika kita misalnya seorang network administrator, kemudian kita sedang bekerja dalam sebuah branch office, kemudian terjadi gangguan jaringan yang berada pada branch office yang sangat jauh, padahal kebutuhan jaringan pada saat ini itu yang dibutuhkan itu segera pulih, maka kita tidak harus repot-repot untuk pergi di sana ke branch office yang sangat jauh tersebut, melainkan kita dapat mengatur ataupun bisa disebut juga remote jaringan di tempat kita berada sekarang ini tanpa harus pergi ke tempat jauh tersebut. Telnet adalah suatu protokol jaringan yang dipakai di internet atau local area network yang fungsinya memfasilitasi komunikasi berbasis teks, dan interaksi yang terjadi adalah dua arah yang dikomunikasikan oleh virtual terminal. Sedangkan SSH atau Secure Shell adalah suatu protokol jaringan kriptografi yang menyediakan fasilitas layanan komunikasi data yang cukup aman. SSH menggunakan metode public key jenis kriptografi dalam mengenkripsi komunikasi antara dua host, demikian juga dalam mengautentifikasi pemakainya. Kesimpulannya yakni SSH itu lebih aman dipakai untuk remote access karena mengirimkan hasil perintahnya itu dalam bentuk hasil enkripsi, sedangkan Telnet mengirimkan hasil perintahnya itu berupa plain text yang rawan kena serangan spoofing. Tujuan dari MOTD banner ini adalah sebagai identitas deskripsi dari sistem device Cisco. Selain itu, banner ini bisa menjadi pengaman yang mengecoh para pembobol jaringan, walaupun pengecohan tersebut hanya meningkatkan 5-20% tingkat keamanannya. Dan memperindah halaman login juga merupakan tujuan dari MOTD ini. Yang pertama, loopback interface sangat berguna karena dapat diimplementasikan dalam menguji dan mengelola perangkat Cisco IOS, di mana untuk memastikan bahwa setidaknya satu interface itu akan selalu tersedia. Misalnya dapat digunakan untuk pengujian tujuan seperti pengujian routing internal yang dimana meniru jaringan di belakang router. Yang kedua, loopback interface sangat rentan untuk dihack karena loopback interface itu mengandung IP publik yang tingkat keamanannya itu rendah, sehingga dapat sangat rawan untuk dihack.